Amin. Kita masuk ke minggu ke-20. Ya, jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segalanya dari Injil penuh Allah. Amin. Ya, di hari pertama, garis besar Romawi pertama, kitab Galatia mewahyukan bahwa rencana Allah menurut perkenannya adalah untuk menggarapkan diri Kristus sendiri ke dalam kita. Hal yang paling jahat menurut kitab Galatia adalah mengalihkan orang dari Kristus. Ya, saudara-saudari, kita sudah melihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa kehendak Allah adalah Kristus terbentuk di dalam kita. Kristus terbentuk di dalam kita itu adalah melalui menggarapkan diri Kristus sendiri ke dalam kita. Inilah rencana Allah, ekonomi Allah. Karena itu satu-satunya ministry perjanjian baru adalah menyalurkan Kristus, menggarapkan Kristus ke dalam umat pilihan Allah. Nah, saya ingin berfokus kepada perkataan-perkataan dalam rawatan pagi hari pertama, saudara-saudari, yaitu tentang suatu perkara jahat, suatu hal yang paling jahat, ya, adalah mengalihkan orang dari Kristus. Ya, memang di dalam pelajaran hari pertama dan hari kedua, selain perkara pengalihan orang dari Kristus, kita membicarakan juga tentang Kristus sebagai benih tiga ganda. Sebagai benih perempuan, sebagai benih Abraham, dan sebagai benih Daud. Tetapi saya tidak fokus ke sini, mungkin nanti kalau ada waktu sedikit aja dibicarakan. Beban saya itu adalah ingin mengekspos kelicikan Satan yang menggunakan apa? Agama. Ya. Satan melakukan kejahatan, yaitu mengalihkan orang dari Kristus menggunakan agama. Jadi sesuatu yang sangat baik seperti kebudayaan, filsafat, dan khususnya kita akan melihat perkara yang agamis, sesuatu yang dipuji,
di kalangan masyarakat dunia, sesuatu yang dianggap sebagai perkenan Allah, ya, perkara-perkara yang baik dan agamis. Tetapi justru saudara-saudari, perkara-perkara ini yang sangat baik dan dihargai dan dipuji di kalangan masyarakat, justru perkara-perkara itulah yang paling banyak menyimpangkan orang dari Kristus atau merebut orang dari Kristus. Perkara-perkara yang jahat, yang dosa, yang kotor, itu tidak sebanyak perkara-perkara yang baik. Dalam hal ini kita akan melihat perkara agama, ya, dalam hal merebut orang dari Kristus. Ya, dalam Galatia 5 ayat 4, Paulus berkata bahwa orang-orang Galatia itu lepas dari Kristus karena hukum Taurat, karena agama yang menjadi cikal bakal banyak agama sebetulnya. Yudaisme, hukum Taurat, perintah-perintah Allah di dalamnya itu menginspirasi agama-agama lain sebetulnya. Jadi inilah Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Dan konteks lepas dari Kristus adalah karena agama. Karena agama lepas dari Kristus. Tadi kita doa baca Galatia 4 ayat 4. Maksud saya Galatia 1 ayat 4. Ya, bahwa Yesus melepaskan kita dari dunia yang jahat. Kata dunia yang jahat ini khususnya bukan perkara jahat, tapi justru perkara-perkara yang baik, berkebudayaan, dan agamis. Di mata Allah, hal-hal inilah yang merupakan dunia yang jahat. Tuhan Yesus, semoga kita bisa memiliki pandangan yang ada di dalam kitab Galatia tentang agama ini, ya. Kita harus memiliki sudut pandang Allah yang dapat kita lihat di kitab Galatia. Intinya, apapun yang memisahkan orang dari Kristus itu adalah jahat. Dan yang paling banyak memisahkan orang dari Kristus itu adalah agama dan mungkin kebudayaan. Ya. Hal-hal yang paling bermoral, hal-hal yang paling beretika, itu sebetulnya agama. Ya, dan filsafat khususnya. Makanya di dalam sekolah-sekolah teologi mereka pun belajar filsafat, ya. Karena agama dan filsafat itu adalah hal-hal yang paling bermoral, hal-hal yang paling beretika, tetapi jahat di mata Allah karena memisahkan orang dari Kristus. Tepatnya adalah dari Kristus yang berhuni di dalam diri orang-orang percaya.
yang telah percaya ke dalam Kristus, ada Kristus yang berhuni. Nah, sesuatu yang akan melepaskan kita dari Kristus yang berhuni ini adalah agama. Khususnya ya dunia agama di dalam kekristenan, ya. Atmosfer agama di dalam kekristenan, hal-hal yang agamis di dalam kekristenan. Kalau bagi kita yang telah memiliki Kristus yang berhuni, tapi bagi mereka yang belum memiliki Kristus yang berhuni, maka agama bagi mereka itu ya agama-agama non-Kristen, ya. Intinya semuanya melepaskan orang, memisahkan orang dari Kristus. Dan hari ini saya ingin lebih banyak menyoroti perkara agama yang memisahkan kaum beriman, orang-orang percaya yang telah memiliki Kristus yang berhuni. Ini yang paling penting bagi kita. Kita orang-orang yang sudah percaya, apalagi kita orang-orang percaya di dalam pemulihan Tuhan. Ya, kita menyadari tentang Kristus yang berhuni. Kalau orang-orang di kekristenan kurang menyadari tentang Kristus yang berhuni. Bagi mereka Kristus ada di surga bersama Bapa. Dalam kesadaran mereka seperti itu, yang ada di bumi itu hanyalah Roh Kudus. Itu pun juga bukan yang berhuni. Sedikit sekali orang-orang menyadari bahwa Allah berhuni. Ya. Jadi kondisi orang-orang Kristen yang sedemikian, secara tanpa sadar, walaupun sebagian dari mereka memiliki Kristus yang berhuni, tetapi mereka dipisahkan oleh suatu yang agamis, yang mengajarkan mereka bahwa mereka harus menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus, tetapi yang di surga. Jadi tanpa sadar, konsepsi ini memisahkan mereka dari Kristus yang berhuni. Nah, sedangkan kita yang di pemulihan Tuhan, kita menyadari bahwa Kristus itu berhuni di dalam diri kita. Tetapi walaupun demikian kuat pemberitaan kita, demikian jelas pemberitaan kita tentang Kristus yang berhuni, tetap saja iblis yang sangat licik bisa menipu kita, memisahkan kita dari Kristus yang berhuni. Padahal di dalam pemulihan Tuhan, kebenaran Kristus yang berhuni begitu jelas, tetapi kita masih bisa jatuh ke dalam agama yang memisahkan kita dari Kristus yang berhuni. Oh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita coba definisikan dulu apakah agama itu. Apa yang dimaksud dengan agama? Ya, ada dua pengertian bagi orang-orang yang belum percaya dan bagi kita orang-orang yang sudah percaya. Bagi orang-orang yang belum percaya, yang dimaksudkan dengan agama adalah menyembah Allah tanpa Kristus, berusaha melakukan perintah-perintah Allah tanpa Kristus, ya.
berusaha bekerja untuk Allah karena mengakui otoritas Allah, tetapi mereka bekerja untuk Allah tanpa Kristus. Inilah agama-agama yang tidak mempercayai Kristus. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah percaya ke dalam Kristus, ya, agama adalah kita menyembah Tuhan Yesus, tetapi tanpa Kristus. Mungkin Anda heran, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan Yesus tanpa Kristus? Ya. Lalu ada banyak orang-orang memuji Tuhan Yesus, menyanyi, memuji Tuhan Yesus, tetapi tanpa Kristus. Ini pun agama, tetapi agama bagi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pun bisa terjatuh ke dalam agama yang memisahkan mereka dari Kristus, seperti menyembah Tuhan Yesus, menyanyi, memuji Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukannya tanpa Kristus. Bahkan memberitakan Injil tanpa Kristus. Nah, ini makin heran juga ya, mungkin. Rajin bekerja, beraktivitas dengan aktivitas gerejawi ya. Melayani Tuhan, bahkan ingin melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Tetapi semuanya dilakukan tanpa Kristus. Jadi intinya agama adalah tanpa Kristus itu ya. Walaupun kita melakukannya buat Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, motivasi kita adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain. Bahkan kita rela berkorban, kita tidak punya pamrih, kita tulus, tidak memberi tapi tidak harap kembali. Tapi semuanya dilakukan bisa saja tanpa Kristus. Itu pun agama. Di tengah-tengah kita pun di pemulihan Tuhan, gereja-gereja lokal, kita bisa terjatuh ke dalam agama. Jadi kita melayani Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, menyanyi memuji bagi Tuhan Yesus, tetapi kita semua melakukan itu semua tanpa Kristus. Nah, inilah definisi agama. Nah, coba sekarang kita masuk lebih dalam. Apa maksudnya tanpa Kristus? Itu maksudnya apa? Ya, untuk kita paham ini, kita harus sadar dulu bahwa kematian Tuhan menghasilkan dua hal ya. Yohanes 19 ayat 35. Ketika Tuhan Yesus disalib, seorang prajurit menusuk lambungnya, maka keluar dua unsur. Ini semua gambaran bahwa kematian Tuhan itu menghasilkan dua perkara, ya, yaitu darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kristen sangat mengapresiasi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, tetapi tanpa menyadari bahwa kematiannya itu menghasilkan dua hal,
yaitu darah dan hayat yang dilambangkan oleh air. Tetapi kebanyakan orang Kristen hanya menyadari satu hal yang dihasilkan oleh kematian Tuhan, yaitu hanya darah saja. Nah, apa maksud tanpa Kristus? Tanpa Kristus adalah tanpa menggunakan dua unsur ini. Melayani Allah, melakukan perintah-perintah Allah, berusaha untuk diperkenan oleh Allah. Semuanya itu dilakukan untuk diperkenan oleh Allah. Menyembah Allah, memuji Allah, melayani Allah, bekerja bagi Allah, berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Semuanya itu dilakukan untuk diperkenan oleh Tuhan Yesus. Tetapi melakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik itu tanpa menggunakan dua hal tadi, yaitu tanpa menggunakan darah dan tanpa menggunakan hayat. Ya, kita sangat mungkin terjatuh ke dalam dosa ini. Kita melayani Allah, berbuat kebaikan, mencari perkenan Allah, tetapi tidak menggunakan darah Tuhan dan tidak menggunakan hayat Tuhan. Inilah agama. Inilah yang dimaksudkan tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Ya, memang orang-orang Kristen di kekristenan, bahkan kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan, sudah dicurahkan, sudah mengampuni dosa-dosa. Umumnya orang Kristen seperti itu. Kita pun juga seperti itu. Percaya, amin, darah Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksudkan menggunakan darah dan menggunakan hayat di sini tuh bukan hanya sekali ketika kita percaya gitu. Pada umumnya orang-orang Kristen kan menggunakan darah itu ya hanya sekali ketika mereka percaya dan dibaptis. Haleluya, darah Tuhan membuat saya diampuni dari dosa-dosa. Haleluya. Setelah itu ya sudah. Hanya itu saja fungsi darah, yaitu untuk pengampunan awal. Tetapi yang dimaksudkan terlepas dari agama dengan cara menggunakan darah itu adalah setiap hari. Setiap kita menyadari akan dosa. Ketika Anda tidak menyadari tentang dosa-dosa yang Anda perbuat, Anda tidak merasakan kepedihan akan dosa-dosa yang Anda lakukan, maka Anda tidak akan merasa membutuhkan darah setiap hari. Dan dalam kondisi itu Anda sedang merasa baik-baik saja, dan Anda melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan tanpa menggunakan darah, padahal Anda harus mengakui dosa menggunakan darah. Tetapi Anda tidak melakukannya, malahan Anda berusaha menutupi dosa-dosa dengan pelayanan, dengan berbuat baik, dengan melakukan perintah. Itu agama. Anda melakukan semuanya tanpa menggunakan darah terlebih dahulu. Seharusnya tidak seperti itu. Jikalau Anda tidak ingin jatuh ke dalam agama yang memisahkan Anda dari Kristus yang berhuni, maka ketika Anda datang ke hadapan Tuhan,
Anda menyeru nama Tuhan, pagi-pagi Anda bangun, Anda menyeru nama Tuhan. Lalu di dalam hati nurani dan di dalam roh Anda merasakan ada hal-hal yang harus dibereskan tentang dosa-dosa yang sudah Anda lakukan. Anda segera gunakan darah. Tuhan Yesus, aku tidak layak. Tuhan Yesus, aku berdosa, aku ini orang berdosa. Ya, kemarin saya seperti ini dan seperti itu. Semakin rohani seseorang, semakin halus dosa-dosanya yang bisa dia rasakan. Dosa-dosa sehalus apapun bisa dirasakan. Setiap kali datang ke hadapan Tuhan, orang-orang yang rohani itu pasti merasa perlu darah Tuhan sekali lagi membasuh. Sekali lagi membasuh. Setiap hari demikian. Tidak seperti orang-orang Kristen kebanyakan. Darah hanya digunakan untuk pengampunan awal. Sudah, setelah itu ya sudah. Berusaha menyenangkan Allah dengan perbuatan kebaikan alamiah. Kita tidak seperti itu. Setiap kali datang kepada Tuhan, sekali lagi darah membasuh dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita sadari. Dosa-dosa yang Tuhan soroti, yang Tuhan terangi. Kalau dosa-dosa yang tidak disadari, nggak usah dicari-cari ya. Tuhan itu mengekspos dosa kita tuh sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tuntas. Gunakan darah. Nah, setelah darah digunakan, otomatis hayat mengalir. Otomatis hayat diperhidupkan. Ketika kita demikian menggunakan darah sekali lagi, sekali demi sekali terus menggunakan darah, membasuh dosa-dosa yang Tuhan soroti, Tuhan terangi, otomatis hayat diperhidupkan. Otomatis Anda berada di dalam roh. Dan ketika demikian Anda membaca Alkitab di dalam roh bersama hayat itu, Anda memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh. Itu bukan agama. Karena agama itu memuji, menyembah Tuhan tanpa hayat. Jadi tanpa Kristus itu tanpa hayat. Tanpa Kristus itu berarti kita melakukannya tanpa hayat. Jikalau kita melakukannya dengan hayat, itu seperti tadi, kita kembali ke dalam roh. Karena kita mengaku dosa, menggunakan darah, otomatis kita kembali ke dalam roh. Maka kita ada di dalam perbauran kita dengan hayat. Perbauran kita dengan hayat Kristus yang berhuni. Kita berbaur dengan hayat yang berhuni, Kristus yang berhuni. Dalam perbauran inilah kita menyembah Allah, kita memuji Allah, kita membaca Alkitab, kita beribadah, kita melayani. Dalam hayat perbauran inilah kita melakukan segala sesuatu bagi Allah. Inilah kebebasan dari agama. Inilah kelepasan dari agama. Sedangkan agama, jatuh ke dalam agama, itu melayani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tanpa di dalam perbauran dengan Kristus yang berhuni, dengan Kristus sebagai hayat kita. Hari ini Kristus itu adalah hayat kita. Tetapi di dalam diri kita masih ada hayat alamiah. Dan hayat alamiah ini selalu ingin merdeka, mandiri, terpisah dari hayat Kristus. Hayat ini ada di dalam jiwa kita yang berbaur dengan tubuh dosa, terpisah dengan roh.
Itu ada khususnya di dalam pikiran. Nah, orang-orang Kristen bisa melayani Allah, menyembah Allah, memuji Allah, bekerja bagi Allah, bahkan bagi Tuhan Yesus. Tetapi oleh pikirannya, oleh hayat alamiahnya. Nah, ini terpisah dengan Kristus. Dan ketika kita terpisah dengan Kristus, melakukan banyak kebaikan, itulah agama. Jadi intinya, jikalau Anda tidak berada di dalam roh, artinya Anda terpisah dengan Kristus. Anda mungkin tetap bersidang, Anda mungkin tetap merawat, mengunjungi orang, Anda tetap membaca Alkitab, Anda tetap ikut penyegaran pagi, Anda tetap ikut banyak kegiatan gerejawi, tetapi semuanya Anda lakukan tidak di dalam roh. Tidak di dalam roh berarti Anda terpisah dengan Kristus. Dan dalam kondisi terpisah dengan Kristus, Anda melayani Tuhan, Anda bersidang, Anda memberitakan Injil, Anda melakukan segala macam jenis pelayanan, itu agama. Dan ini adalah hal yang jahat di mata Allah, saudara-saudara. Yang disebutkan di dalam rawatan pagi sebagai hal yang paling jahat di mata Allah. Jadi inilah agama. Berusaha diperkenan oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus tanpa menggunakan darah dan hayat. Ya. Tanpa menggunakan darah dan hayat. Atau menggunakan darah dengan cara yang salah. Kalau di kekristenan itu mereka menggunakan darah Tuhan itu bukan untuk persekutuan hayat setiap hari, tiap saat, tetapi untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Mereka selalu mengucapkan darah Tuhan, darah Tuhan. Padahal digunakan dengan cara yang salah. Darah Tuhan itu bukan untuk mengusir setan. Darah Tuhan itu bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Darah Tuhan itu untuk memulihkan persekutuan Anda dengan Tuhan. Untuk Anda akui dosa-dosa Anda. Darah Tuhan itu untuk pengakuan dosa. Untuk mengharmoniskan kembali hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Mengenai pengampunan dosa awal, sudah lupakan. Memang itu khasiat darah, tapi sudah lupakan. Itu hanya sekali untuk selamanya. Tetapi setiap hari, Anda harus menggunakan darah untuk memulihkan hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Sehingga secara otomatis, Anda akan dibawa ke dalam roh, di dalam hayat, di dalam perbauran dengan hayat, dengan Kristus yang berhuni. Tetapi banyak orang Kristen menggunakan darah dengan cara yang salah macam tadi. Itu juga salah satu tipuan iblis. Betapa liciknya iblis. Ya. Iblis mengajarkan perkara tentang darah Tuhan dengan cara yang salah. Semuanya itu hanya ada satu tujuan, yaitu memisahkan orang dari Kristus. Ya. Jadi apakah agama? Agama itu adalah berusaha diperkenan oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus, tetapi tanpa Kristus. Apakah tanpa Kristus? Tanpa Kristus artinya kita berusaha diperkenan oleh Allah tanpa darah dan hayat. Dua-duanya ini adalah hasil dari kematian Tuhan yang dilambangkan oleh darah dan air yang keluar
dari lambung Tuhan Yesus. Jikalau Anda tidak pernah mengaku dosa, menggunakan khasiat darah Tuhan untuk dipulihkan kembali dalam persekutuan hayat, maka kerajinan Anda itu dibenci oleh Allah. Ya, pekerjaan baik Anda dibenci oleh Allah. Pelayanan-pelayanan Anda dibenci oleh Allah. Anda sama seperti Kain. Kain tidak mau menggunakan darah dalam kurban persembahannya. Dan Kain mengandalkan jerih lelahnya, keringatnya sendiri untuk diperkenan oleh Allah, yaitu mempersembahkan hasil keringatnya sendiri, karena dia memang seorang petani. Ya, padahal saat itu ada Habel yang memelihara domba, kurban yang mengandung darah dan hayat. Tetapi Kain nggak mau menggunakan domba. Ya, padahal orang tuanya sudah mengajarkan anak-anak mereka bagaimana Tuhan menyelamatkan keduanya melalui kulit binatang yang pasti dihasilkan oleh pencucuran darah. Habel sih taat. Dia menggunakan domba. Padahal saat itu domba itu bukan makanan manusia. Manusia itu makannya hanya hasil tanah, tumbuh-tumbuhan. Dan Kain tidak mau menggembalakan domba, memelihara domba, karena domba nggak bisa dimakan. Dia egois, dia pikir aku mending tanam sayuran, bisa aku makan. Ya, lalu dia mempersembahkan hasil jerih lelahnya tanpa darah, tanpa kurban yang berdarah. Maka Allah menolak kurban itu. Ya, lalu Kain marah, emosi. Kenapa? Karena Kain sudah mempersembahkan yang terbaik. Jangan percaya kalau ada guru-guru Kristen bilang Kain mempersembahkan sayur mayur yang tidak baik. Jangan percaya. Kalau Kain mempersembahkan sayur mayur yang tidak baik, dia nggak akan marah. Gitu. Dia pasti sadar bahwa ternyata sayurku kurang baik. Tapi karena dia mempersembahkan yang terbaik, itulah yang membuat dia marah. Gitu. Tetapi penolakan Allah itu intinya karena usaha Kain untuk diperkenan oleh Allah itu tidak menggunakan darah dan hayat. Nah, kita bukan hanya menggunakan darah di awal pengampunan dosa awal, tetapi menggunakannya setiap saat di mana Tuhan menyoroti kita, Tuhan menerangi kita, kita tersingkap, hati nurani kita memperlihatkan dosa-dosa, segera perbaiki hubungan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus melalui darah. Maka otomatis Anda akan kembali berbaur dengan Kristus yang berhuni di dalam roh Anda. Ketika Anda ada di dalam roh, ada di dalam perbauran yang sedemikian, Anda melayani Tuhan, itu seperti bau harum yang menyenangkan hati Allah. Anda memberitakan Injil, Anda bersidang, Anda membaca Alkitab, Anda memuji Tuhan. Di dalam perbauran dengan Kristus di dalam roh Anda, tanpa sekatan lagi dengan Tuhan karena sudah dibereskan oleh darah. Itulah pelayanan yang terbebas dari agama. Pelayanan yang diperkenan Allah. Oh Tuhan Yesus, betapa seringnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja
aktivitas-aktivitas gereja, membaca Alkitab, bersidang, melayani, tetapi tidak di dalam roh, melainkan dengan kekuatan sendiri. Itu bukan hanya ditolak oleh Allah, tetapi juga dibenci oleh Allah. Allah muak terhadap persembahan Kain, karena Kain mempersembahkan, melayani Allah di dalam hayat yang sudah tercemar oleh iblis. Di dalam hayat alamiah kita ada iblis. Walaupun kita mengasihi Allah, tetapi Allah benci karena hayat alamiah kita ada iblis di dalamnya. Ketika Petrus mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, "Nyah kau iblis, aku benci dengan kasihmu. Hayat yang kau gunakan untuk melayani aku sudah tercemar oleh iblis. Ada iblis di dalam hayat alamiahmu. Engkau mau melayani aku menggunakan hayat itu menghina aku. Aku benci. Bukan hanya sekedar terpisah dari Kristus. Engkau menghina aku karena engkau melayani aku bersama iblis." Oh Tuhan Yesus, inilah agama. Sesuatu yang memisahkan kita dari Kristus, memindahkan kita kepada hayat alamiah yang sudah tercemar, dan kita melayani Allah menggunakan hayat ilahi, hayat alamiah yang sudah tercemar itu. Oh Tuhan Yesus, sebetulnya terbebas dari agama, terbebas dari agama melalui menggunakan darah Tuhan dan masuk ke dalam hayat Tuhan, itu akan membawa kita menikmati Kristus sebagai benih Abraham dan sebagai benih Daud. Kalau Kristus sebagai benih perempuan, itu baru keselamatan awal, di mana Tuhan masuk ke dalam keinsanian, menghancurkan Satan, menyelamatkan kita. Itu adalah pengalaman keselamatan awal. Tetapi Kristus sebagai benih Abraham, itulah yang kita nikmati setiap hari. Dia sebagai roh pemberi hayat. Kristus sebagai benih Daud membuat kita berbagian dengan kedudukan rajanya. Itu semua adalah kalau kita terbebas dari agama, menggunakan darah Tuhan, dan hidup di dalam perbauran dengan Tuhan, melayani Tuhan di dalam roh perbauran ini. Semoga Tuhan Yesus melepaskan kita dari hayat alamiah yang dibenci oleh Allah. Jangan kita melayani Dia dengan hayat alamiah, bekerja bagi Dia dengan hayat alamiah, dengan kekuatan sendiri. Itu penghinaan bagi Allah, karena di dalam hayat alamiah ada iblis. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan menerangi kita, saudara-saudari. Inilah kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua. Baik, silakan sekarang berbagi nikmat. Amin. Amin. Ya, silakan saudara-saudari. Tahu saya memulainya dulu ya, saudara-saudari. Ya, untuk judul di minggu ini ya, jalan untuk menerima, mengalami dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segala dari Injil penuh Allah ya. Dikaitkan dengan apa yang sudah tadi juga kita dengar yang disampaikan Saudara Diki, bagaimana kita hidup di hadapan Allah yang
sesudah mendapat terang itu sendiri. Pertama-tama memang kita perlu mendapatkan terang itu sendiri dalam perkara kita beribadah kepada Tuhan ya, di dalam roh ya. Dan itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan ya. Saya di dalam perkara ini sering teringat dengan satu ayat ya, walaupun di dalam pasal ayat itu sendiri tidak terlalu berkaitan langsung, tetapi di dalam ayatnya sendiri ada digunakan kata segala sesuatu, sehingga ayat ini masih relevan berbicara tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan ya, yaitu di penutupan daripada pasal 11 dari Roma ya. Di dua ayat terakhir Roma 11, khususnya di ayat 35 dikatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya. Saya tidak lanjutkan ayat sisanya ya, karena ini berlaku untuk segala hal ya. Lalu di Roma 11:36 dikatakan, sebab segala sesuatu ya, di sini dikatakan segala sesuatu ya, adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Roma pasal 11 adalah berbicara tentang hal lain. Tapi saya ketika mengingat segala sesuatu yang kita dengar tadi disampaikan juga oleh Saudara Diki, saya sering teringat dengan keterhubungannya dengan ayat di ini ya. Karena yang saya alami sendiri ya, bagaimana seringkali sesungguhnya apa yang dianggap baik dan benar oleh sebagian orang Kristen adalah dari kita, oleh kita untuk Dia. Itulah yang menyenangkan Tuhan, bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sadar atau tidak sadar ya. Mungkin kalau sadar dia tidak akan melakukannya seperti ini, tetapi banyak hal tidak sadar karena belum memperoleh terang tentang perkara ini ya, bahwa sesungguhnya yang Tuhan sangat berkenan adalah ketika kita berbagian oleh hayat jiwa kita, yaitu kita tidak menyelamatkan jiwa kita, tetapi kita memberi jalan bagi hayat Dia untuk menggarap diri kita dan menyebar pada hayat jiwa kita, untuk mengendalikan hayat jiwa kita, sehingga kita bersama-sama dengan Dia, oleh Dia, mempersembahkan sesuatu bagi Dia. Inilah yang sungguh-sungguh sering tidak terjadi ya. Bahkan di dalam suatu kekristenan yang sedemikian besar ya. Karena bagaimana cara hidup kekristenan pada umumnya adalah walaupun pada umumnya mungkin sudah berdoa, minta tunjuk Roh Kudus ya, lalu berakhir tidak ubahnya seperti melempar dadu ya, seperti yang dilakukan oleh ke-11 murid Tuhan Yesus ketika mencari pengganti daripada Yudas Iskariot ya. Pada akhirnya dengan cepat kita berkumpul, mungkin bersekutu dengan orang-orang beriman, lalu mencari ide terbaik untuk melakukan sesuatu. Memang mungkin dipadankan dengan hal-hal yang ada di dalam Alkitab, di dalam hukum-hukum tertulis yang ada di dalam Alkitab, mencoba meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ministrinya yang tertulis di 4 kitab Injil ya. Juga
sesuatu yang berasal daripada perbauran roh. Dan tadi kita mendengar bahwa hal ini adalah sesuatu yang jahat dan tentunya sangat dibenci oleh Tuhan, ya. Betapa ada hal-hal yang secara pandangan manusia agamawi Kristen itu dianggap sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya itu adalah kejahatan dan dibenci oleh Tuhan, ya. Ya, segala sesuatu haruslah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, di mana bagian kita adalah memberi jalan bagi Dia untuk bekerja menggarap kita. Karena Dia yang sudah berhuni di dalam diri kita, Dia sudah tinggal di dalam diri kita. Kita sendiri belum tentu tinggal di dalam diri Dia, ya. Dia sudah berhuni di dalam diri kita, seringkali kita berhuni di dalam hayat jiwa kita sendiri, ya. Mengerjakan segala sesuatu apa yang menurut diri kita baik dan menyenangkan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang berasal dari hayat jiwa alamiah kita yang sudah jatuh, yang menyenangkan Tuhan, karena sudah tercemar oleh iblis. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara-saudari yang lain. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya bersyukur di pagi hari ini mendapat terang yang sangat besar, yaitu betapa pentingnya darah dan hayat, ya. Kita gunakan sebagai jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segalanya dari Injil penuh Allah. Saya sangat bersyukur, ya, terang yang besar ini semakin menerangi saya bahwa tanpa darah dan hayat ini saya menjadi orang yang berada di dalam diri saya sendiri. Seperti saudara katakan tadi, di kekristenan mereka menggunakan darah hanya sebagai pengampunan dosa di awal. Tapi kita, darah ini kita pakai untuk mengembalikan kembali hubungan kita dengan Allah setiap hari. Jadi saya melihat di sini persekutuan pagi dengan Tuhan itu sangat penting. Ketika kita mendoa bacakan firman Tuhan, bangun pagi kita sudah berseru kepada Tuhan, menggunakan darah Tuhan, kemudian masuk ke dalam firman, mendoa bacakannya. Ketika kita diterangi bahwa di dalam diri kita ada dosa, maka di sana kita minta ampun dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita menjadi sangat intim dengan Tuhan. Demikian juga kalau ada perasaan di batin, kita mulai berdoa ada perasaan di batin, kita pernah mengucapkan kata-kata kita yang salah terhadap seseorang, kita langsung menggunakan darah Tuhan dan masuk dalam persekutuan hayat. Perasaan itu sangat intim, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita kerjakan, ini menjadi jalan masuk benar-benar untuk mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga saya melihat di sini, ketika satu hari saya tidak mengalami Tuhan, tidak datang kepada Dia ke dalam firman itu dan mendoa bacakan, saya ada di dalam diri saya sendiri. Ini yang membuat saya takut ketika saya bangun pagi lalu tidak datang ke dalam firman mendoa bacakannya. Sepanjang hari itu saya berada dalam diri saya sendiri. Oh Tuhan Yesus, jadi betapa pentingnya ini datang kepada Kristus sebagai firman itu, mendoa bacakan. Di sana ada persekutuan yang intim, di mana Tuhan boleh menerangi batin kita, bahwa di dalam doa baca itu Tuhan menerangi. Oh, biasanya kita selalu minta ampun dosa ketika sebelum datang kepada firman dan mendoa bacakan, lalu Tuhan menerangi ada dosa di dalam kita, kita langsung minta ampun dosa dan menggunakan darah Tuhan, maka kita merasakan di batin persekutuan kita menjadi sangat intim dengan Tuhan, lalu kita dapat berdoa dengan leluasa, ya, doa mengalir begitu indah dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang hari itu sukacita, ya, dari pagi itu kita mengalami kebangkitan di dalam pagi itu, di dalam roh kebangkitan ini, dalam hayat kebangkitan ini,
Maka sepanjang hari itu kita bersuka cita. Sekalipun ada situasi, kita kadang-kadang tidak menghiraukan situasi itu, karena roh yang di dalam kita sudah diperhidupkan, maka roh itu begitu lincah ya memimpin kita, sehingga kita tidak dibawa dalam situasi itu, tapi kita menang. Itulah peranan jalan masuk ini dengan menggunakan darah dan hayat. Lalu saya merasa ada pertambahan hayat di dalam diri saya. Dalam perjalanan kehidupan saya merasakannya pertambahan hayat Allah dalam Kristus. Bukan ini dirasa-rasa oleh hayat alamiah saya, tapi karena persekutuan kita dengan Tuhan itu di dalam roh. Sehingga saya sungguh sangat mengucap syukur ya untuk berita hari ini, sungguh sangat menerangi dan menguatkan kita bahwa benar-benar kita harus mencari perkenannya ya, menggunakan darah ini setiap hari, bahkan setiap saat ketika kita merasa di batin ada pelanggaran, ada kesalahan sekecil apapun tadi dikatakan, semakin kita rohani semakin halus dosa kita. Tetapi kalau kita Kristus sudah terbentuk di dalam batin kita, maka Tuhan akan menyoroti dari dalam bahwa kita punya kesalahan ini. Langsung kita menggunakan darah dan kita mengalami jalan masuk ya. Kiranya ini menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kita sudah di pemulihan Tuhan, kita tidak menjadi orang seperti di agama, cuma datang menjadi satu kebiasaan bersidang, berdoa, tapi tidak memulainya dengan diri kita dengan Tuhan di dalam roh, sehingga banyak situasi terjadi karena banyak orang yang masih hidup di dalam dirinya sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah terang yang saya dapati dalam persekutuan saudari kita tadi dengan pengalaman saya. Kiranya Tuhan merahmati kita semua untuk mengambil jalan masuk ini, yaitu melalui darah dan pertambahan hayat Kristus di dalam kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang beragama, tetapi kita dipalingkan dari kehidupan agama sebelumnya untuk masuk di dalam jalan Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, kiranya Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin. Ya, masih ada satu orang lagi. Oh, Tuhan Yesus. Baik, saudara-saudari, memang waktu sudah lewat. Tapi jika ada satu orang berkenan, silahkan, saudara. Baik, kalau tidak ada, kita sama-sama membuka mic ya untuk berdoa ya. Oh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau memiliki satu rancangan yang indah ya Tuhan. Engkau membentuk kami sebagai bejana-Mu ya Tuhan. Engkau berkenan untuk berhuni di dalam diri kami ya Tuhan. Tapi Engkau bukan hanya berhuni ya Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami, mengundang kami untuk tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau boleh esa mengekspresikan apa yang menjadi hasrat hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, seringkali kami jatuh ke dalam apa yang berasal daripada hayat jiwa pikiran kami sendiri, yang kami anggap sebagai sesuatu yang baik untuk Engkau ya Tuhan. Kami ingin melakukan sesuatu untuk Engkau dari kami, diri kami sendiri Tuhan. Kami berpikir bahwa itu menyenangkan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau sungguh menginginkan agar kami bersama Engkau berhidupkan Engkau yang adalah roh itu, ayat-Mu yang berbunyi di dalam diri kami ya Tuhan, untuk tersalur melalui jiwa kami di dalam berbagai perbuatan kami ya Tuhan, pikiran kami, perasaan kami, dan segala sesuatu yang kami katakan dan kerjakan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami membutuhkan darah-Mu setiap hari untuk kami pergunakan ya Tuhan. Amin. Atas dosa-dosa kami yang masih seringkali jadi bagian
boleh membawa segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan kepada Engkau di dalam persekutuan dengan roh hayat-Mu ya Tuhan.